kali ini saya akan membahas mengenai dampak konvergensi media. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febilano Aginta Tepu dengan NIM 2102401442. Nah, sebelum saya membahas mengenai dampak dari konvergensi media itu sendiri, saya membahas dulu mengenai konvergensi media. Apa sih sebenarnya konvergensi media itu? Oke, langsung saja. Konvergensi media merupakan bentuk penggabungan media konvensional dengan media baru untuk diarahkan dalam satu tujuan. Konvergensi media sangat berguna untuk kebanyakan orang untuk mempermudah dalam memperoleh informasi dengan praktis dan biaya yang terjangkau atau tidak mahal. Konvergensi mungkin dalam beberapa tahun ini sering kita dengar, terutama konvergensi media yang sering kali dikaitkan dengan media-media yang berkembang sekarang ini. Terutama media yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Kata konvergensi juga sering digunakan untuk merujuk ke berbagai proses yang berbeda, sehingga terkadang menimbulkan kebingungan. Konvergensi media sendiri memiliki pengertian penggabungan ataupun penyatuan saluran-saluran keluar atau outlet komunikasi massa. Contohnya seperti media cetak, radio, televisi, dan internet sebagainya. Dengan teknologi-teknologi portable dan interaktif melalui berbagai wadah presentasi digital, dengan kata lain yang lebih sederhana, konvergensi media adalah bergabungnya ataupun kombinasi antara berbagai jenis media yang sebelumnya hanya dianggap terpisah dan berbeda. Contohnya saja itu seperti handphone dan radio ke dalam sebuah media tunggal. Oke, itulah mengenai dari konvergensi media itu sendiri. Nah, kemudian dampak dari konvergensi media. Kalau udah ada dampak, pasti itu ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, untuk dampak positifnya, yang pertama itu, konvergensi media dapat memperkaya informasi secara meluas tentang seluruh dunia karena ada akses internet. Yang kedua, memberikan banyak pilihan kepada masyarakat, pengguna untuk dapat memilih informasi yang diinginkan sesuai selera. Contohnya saja seperti televisi interaktif dan televisi multiselular, di mana penggunaan media memilih sendiri program siaran yang disukai, sehingga penggunaan teknologi konvergensi menjadi lebih personal. Yang ketiga, timbulnya demokratisasi informasi, di mana semua orang bisa mengakses informasi secara bebas dan luas dengan berbagai cara dan bentuk. Yang keempat, dalam implikasi ekonomi, konvergensi berpengaruh terhadap perusahaan dan industri teknologi komunikasi karena mengubah perilaku bisnis. Keuntungan yang dapat dari hasil konvergensi media sangat menguntungkan dan memajukan perusahaan. Nah, selain itu, mudahnya akses informasi membuat industri dan perusahaan semakin mudah dan cepat mengantisipasi tantangan, kebutuhan baru konsumen, serta persaingan yang mengetat. Nah, yang kelima itu di bidang pekerjaan. Di zaman sekarang ini, jenis-jenis pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi yang berminat. Contohnya saja seperti berbaur dengan IT ataupun sistem. Nah, yang keenam itu informasi. Nah, menurut saya hal ini menjadi bukti kuatnya teknologi dalam kehidupan manusia. Kemudian dampak negatif dari konvergensi media itu sendiri. Nah, yang pertama dampak dari negatif konvergensi itu perubahan gaya hidup masyarakat yang menjadi kecanduan teknologi atau cybermedia dan cyber atau cyber society. Adanya ketergantungan teknologi di mana segala sesuatu menjadi serba praktis dan ekonomis. Menurut saya teknologi yang praktis memang harus karena mempercepat dan mempermudahkan. Namun hal ini juga bisa menjadi buruk jika kita tidak bijak menggunakannya. Karena dengan adanya praktis, kita cenderung menjadi orang yang malas di mana segala otomatis akan mempercepat hilangnya pekerjaan. Karena pekerjaan manusia sudah bisa digantikan dengan teknologi yang canggih ini. Kemudian media cetak ataupun media tradisional ataupun media konvensional mulai kalah dengan media modern ataupun media baru dengan media online. Contohnya saja seperti media cetak koran ataupun majalah. Dulu kita tuh untuk mengakses informasi itu kita menggunakan koran. Nah, namun dengan adanya konvergensi media sekarang ini, kita lebih memilih koran secara online ataupun berita-berita yang online. Karena ya lebih mudah diakses. Nah, itulah mungkin dari dampak negatifnya karena media-media cetak sekarang tuh mulai ditinggalkan. Dan yang terakhir itu adalah kesenjangan sosial yang semakin besar. Nah, itulah dampak positif dan dampak negatif dari konvergensi media itu sendiri ya. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semuanya.